2012 saya ke tempat itu lagi. Dan saya tahu rumah itu dibeli sama satu keluarga. Dia terkenalnya memang baik bang, baik banget. Cuma dia nggak pernah berbaur sama lingkungan, tapi memang cukup terkenalnya baik gitu. Saya datang ke tempatnya dia, dengar kabar keluarga itu meninggal. Saya pikir mah salah satu anggota keluarganya meninggal, ternyata enggak, empat-empatnya. Jadi mereka itu ditemukan ternyata udah 5 hari di dalam situ. Dia kan memuja di daerah Jawa Tengah. Dan itu diharuskan dia harus berhubungan sedarah sama putrinya sendiri. Gila itu sih. Dan itu udah pernah dilakuin sama dia. Hah? Udah Pernah dilakuin sama dia. Kata saudaranya. Saudaranya itu ada buktinya semua di saudaranya. Dia ngelakuin pelecehan itu terhadap putrinya sendiri. Dan itu ada buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari Setiawan. Malam ini gue kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan menceritakan sebuah tragedi di rumah yang lama terbengkalai, dan di situ pun menyimpan banyak misteri. Siapa lagi kalau bukan Teh Mariam. Halo Teh. Iya. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Teh, ini kan tadi kita ngobrol sedikit tentang rumah ini ya. Iya. Jadi rumah ini ada di mana Teh? Rumah ini terletak di salah satu daerah Bogor. Bogor. Bogor kota atau kabupaten kali? Pokoknya Bogor paling ujung. Bogor paling ujung. Oke, nah sebenarnya rumah ini udah berapa lama terbengkalai Teh? Sebenarnya rumah ini tuh kosongnya tuh dari tahun 2005. Cuma ditempatin sama satu keluarga 2012. Dan dari situ keluarga itulah yang bermasalah. Oh, jadi ada sangkut pautnya atau gimana? Sebenarnya memang tempatnya itu udah lama kosong. Cuma ditambah ada tragedi di dalam keluarga itu yang menambah suasananya makin horor. Ditahan dulu Teh. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk kumis kupas misteri. Jadi awal mulanya seperti ini Bang. Jadi saya kenal lingkungan itu memang karena saudara saya pertamanya tinggal di situ. Dan ada rumah keluarga saya di situ. Jadi saya cukup kenal lingkungannya, cukup tahu daerah setempat. Nah, saudara saya itu pernah mengajak saya kayak keliling daerahnya dia. 2005 itu saya masih SD Bang. Saudara saya pernah bilang, ini rumah dulu dihuni 2005, dihuni sama sepasang kakek nenek. Cuma kakek neneknya itu dibiarkan gitu aja sama anaknya. Nah, singkat cerita, kata saudara saya itu nenek dan kakek itu dibawa ke panti jompo. Nah, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Nah, tiba-tiba rumah itu dijual. Sama anaknya. Sama. Nah, udah kayak gitu dijual sama anaknya, ditempatin lah nih Bang. Kita langsung singkat aja ya Bang ya, 2012 saya ke tempat itu lagi. Dan saya tahu rumah itu dibeli sama satu keluarga. Dan saudara saya itu bilang,
rumah ini dibeli sama Bapak T, sebut aja namanya Bapak T. Dia orangnya baik loh, dia terkenalnya memang baik bang, baik banget. Cuma dia nggak pernah berbaur sama lingkungan, tapi memang cukup terkenalnya baik gitu. Nah, singkat cerita, itu di bulan Januari. Selang 2 bulan, di tahun yang sama, sekeluarga itu meninggal bang. Sekeluarga? Sekeluarga itu meninggal. Nah, posisi saya itu SMP, udah lulus SD, mau SMP. Bahkan udah lulus SMP kalau nggak salah. Saya datang ke tempatnya dia, dengar kabar keluarga itu meninggal. Saya pikir mah salah satu anggota keluarganya meninggal, ternyata enggak. 4-empatnya meninggal secara tiba-tiba. Jadi di situ ada suami istri, anaknya 2. Anaknya 2. Jadi bapaknya itu umurnya 50 tahun, istrinya itu umur 47 tahun, di tahun 2012 ya bang ya. Anaknya itu umur 18, yang perempuan yang pertama, dan anak yang kedua itu umurnya sekitar 11 tahun apa 15 gitu. Perempuan atau laki-laki? Yang laki-laki yang kedua. Oh. Nah, jadi mereka itu ditemukan ternyata udah 5 hari di dalam situ. 5 hari? 5 hari di dalam. Meninggal nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Karena memang keluarganya nggak pernah aktif. Tapi kalau misalnya ditegur baik. Gimana sih? Kayak mau nyahut gitu. Nah udah kayak gitu. Kan semua pada gencar kan. Soalnya RT RW setempat itu cukup aktif gitu dalam memantau warganya. Kok Bapak si T ini nggak keluar ya dari rumah. Akhirnya terpaksa bismillah deh, coba deh didobrak deh. Ternyata bang pas didobrak itu tragis banget. Si anaknya tergeletak di dekat pintu. Anak yang kedua. Anak yang pertama itu di kamar. Di kamar tidur. Istrinya tergeletak di kamar mandi. Dan bapaknya di dapur. Dan langsung itu menjadi pembicaraan masyarakat bang. Langsung dibawa ke polisi. Nah pas di olah TKP nggak ada nih bang, unsur kejahatan tuh nggak ada. Kok bisa? Nggak ada unsur kejahatan di olah TKP kayak gitu kan. Kami panggil lah. Saya juga nyaksiin waktu itu. Bagaimana mayatnya itu bergelimpangan di situ tuh. Saya nyaksiin di situ. Jadi pas lagi polisi itu datang, warga semuanya ngumpul di situ. Ngumpul di situ. Tapi untuk aroma bayi tersebut tidak menyengat anehnya. Dan kondisinya tuh nggak merem, melek. Kayak melotot. Empat-empatnya melotot. Makanya itu aku pas di umur segitu kan kaget ya. Kayak baru pertama kali ngeliat kejadian kayak gitu. Langsunglah pihak lingkungan tuh nelpon saudaranya dari si perempuan nih, ibunya. Kalau si ibunya T, istrinya tuh meninggal di tempat gitu. Karena siapa lagi yang mau diituin kan, harus saudara dari mereka dong yang datang kan. Nah keluarga mereka datang. Itu belum diapa-apain itu mayat tuh. Mayat itu belum diapa-apain. Udah dimasukin ke kantong jenazah ya kan. Saudaranya bilang kami nggak mampu untuk kasus lebih lanjut. Buat ngungkap kenapa kenapa meninggalnya gitu ya. Dia nggak mampu karena kata saudaranya cuma dia doang yang cukup kaya. Karena gini bang, saya nggak mau up foto rumah ini, saya cuma kasih tahu abang doang. Karena rumah ini tuh hari ini, tahun ini mau dijual. Oh gitu. Jadi saya pengen cerita ke abang supaya menjadi pelajaran nih buat ke yang lain. Kalau ini tuh nggak boleh, ambil aja pembelajaran dari kisah yang saya bawain gitu. Soalnya keluarga ini cukup complicated bang. Banyak kasus keluarga ini tuh, banyak kasus. Info banyak kasusnya keluarga ini tuh Teteh dapetin dari mana? Dari lingkungan,
serta dari mulut saudaranya sendiri. Ini bakalan ada plot twistnya bang. Siap. Yang bikin abang nanti tercengang itu. Posisi rumahnya itu manjang bang. Memang dilihat dari depannya tuh ukurannya tuh kecil, tapi dia manjang bang ke belakang. Hampir 4 rumah. 4 rumah tapi tipe 21, tahu kan Pak? Iya. Itu lebar banget. Manjang ke belakang. Nah, tadinya tuh ilalang semua, Bang. Nah, saya mau cerita ke Abang mengenai seminggu setelah kematiannya mereka. Seminggu setelah kematiannya mereka, Bang, ini ada kejadian yang aneh. Si Bapak T ini yang udah dikabarin meninggal, tiba-tiba ikut ronda. Tiba-tiba ada ronda. gitu di tempat ronda gitu. Iya, jadi kata saudara saya gini, di lingkungan saya itu ada jadwal ronda. Khusus bapak-bapak hari apa, untuk anak muda hari apa, untuk kelompok yang lain hari apa gitu. Nah, memang jadwal bapak-bapak itu kata saudara saya itu Senin malam Selasa. Enggak di Rabu malam Kamis. Kalau Rabu malam Kamis tuh jadwalnya anak muda, Karang Taruna lah ibaratnya. Nah, Rabu malam Kamis seminggu setelah keluarga ini meninggal, dia ngikut ronda, Bang. Jadi ceritanya gini, malam. Jadi ada satu anak muda, sebut aja namanya Rio. Rio sama teman-temannya ini ngeliat itu bapak-bapak kayak mau ikut ronda gitu. Jalan sendirian. Jalan gitu. sendirian, Pak. Mau ngapain? Saya mau ngeronda. Dan dijawab sama bapak itu, saya mau ngeronda. Lah kan bukannya jadwalnya Pak sekarang, ini anak-anak muda dulu gitu. Terus kata tuh bapak, enggak saya maunya sekarang. Dia ngikut ronda Bang, dia ngikut ronda. Udah selesai ngikut ronda sebelum azan subuh, dia udah kepengen balik. Kata anak muda itu, Pak subuh bareng-bareng aja Pak di masjid, sholat bareng-bareng. Enggak mau balik ke rumah. Kata dia, rumahnya di mana? Boleh saya anterin nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Pak, jangan ke arah sana. Tapi dia perginya ke arah sana. Emang posisi rumahnya tuh hook Bang. Si Rio ini bilang jangan ke arah sana Pak. Soalnya di sana itu angker. Bekas ini nih. Tapi rumah saya di sana. Dia bilang gitu. Akhirnya diliatin tuh. Memang masuk Bang ke rumah itu Bang. Mungkin masih ada kali saudaranya kali. Si Rio itu tahu. Itu rumah bekas terjadinya pembunuhan. Si Rio tahu. Tapi nggak kenal sama si bapak ini. Nggak kenal. Karena bapak ini juga jarang ya. Jarang. Interaksi ya. Iya jarang. Nah akhirnya besok paginya, yang namanya kumpul-kumpul anak-anak muda. Nah RT itu nanya gimana ronda itu. Terus kata si Rio, iya kami ngeronda dibantuin sama bapak-bapak. Bapak-bapak? Kan bukannya jadwalnya Senin malam Selasa. Enggak, dibantuin sama bapak-bapak. Bapak-bapak gimana? Rumahnya di mana? Ditunjuk tuh Bang, rumahnya di situ. Masuk ke rumah itu? Iya. Ciri-cirinya gimana? Kan RT kan lebih tahu kan? Yeah. Disebutin ciri-cirinya gini-gini. Itu kan bapak itu yang udah meninggal seminggu yang lalu. Ngikut ronda Bang. Terus selang beberapa hari ada tukang sayur yang lewat. Kan rumahnya dia biarpun posisi hook kan ada jalan kecil tuh ke arah perkampungan. Buat arah ke jalan raya kan bisa alternatifnya lewat situ kan. Tukang sayur lewat situ Bang. Ditegor sama si ibunya. Padahal ibunya udah meninggal. Bang sayur. Dan diberhentiin. Bentar Bang, saya ngambil uang. Kata si ibunya itu yang udah meninggal. Ditungguin lama kok ibunya kok nggak keluar ya. Sampai matahari bener-bener terang. Terus ditanya sama warga, Pak ngapain di sini? Itu si ibunya itu nggak keluar. Pak itu kan terjadi itu Pak, meninggal dia bilang. Merinding saya kata tukang sayur begitu. Langsung aja ya Bang ya. Pas itu kan saudaranya datang. Setelah dikuburin tuh Bang, beda-beda liang lahat. Nah saudaranya itu cerita ke Pak RT. Nah saya makanya tahu karena saudara saya nyeritain lagi ke saya.
Oh, jadi saudara Teteh tuh ada di situ ya? Ada di situ, kan saya kan nggak ada di situ kan, langsung pulang. Jadi selepas saudaranya itu cerita, saudaranya saya juga nyaksiin di situ, nah langsung ngasih tahu ke saya. Tahu nggak bang? Dia tuh punya masalah bang. Masalahnya tuh apa? Dia tuh kata saudaranya sering muja. Muja? Iya, melakukan pemujaan. Oh, kayak pesugihan Iya, gitu? kayak pesugihan, tapi dia memuja, namanya memuja di daerah Jawa Tengah. Kata saudaranya tuh ada tanggalannya. Nah udah kayak gitu. Terus si ibunya ini pengen ditumbalin sama suaminya awalnya. Tapi nggak jadi, ketahuan. Ketahuan sama si istri? Ketahuan sama saudaranya. Oh, saudaranya. Kalau istrinya itu mau ditumbalin. Nggak jadi tuh bang. Karena nggak jadi, dia mau numbalin anaknya. Yang kedua nih, yang perempuan. Gila. Tapi nggak jadi bang, ketahuan juga. Qadarullahnya tuh ketahuan juga, kata saudaranya. Nah, ini mau ditumbalin yang ketiga. Anak yang kedua nih. Anak keduanya. Maksudnya yang 3 korban. Kan yang pertama nggak jadi. Ibunya. Terus anak yang pertama nggak jadi. Nah ini korban ketiga nih. Ini sempet mau ditumbalin, nggak tahu kenapa mereka pada meninggal. Semua? Semua. Jadi tiba-tiba meninggal semua? Iya, dalam keadaan melotot. Terus kan RT itu nanya kan ke saudaranya itu, ini bener nggak? Valid nggak? Dia bilang gitu. Iya valid, ada buktinya, dia bilang gitu. Banyak keluarga saya tuh udah peringatin dia, harus gimana gitu, jangan kayak gitu. Udah dinasehatin tapi tetap nggak bisa. Dan tahu nggak bang, yang lebih plot twistnya apa bang? Dia kan memuja di daerah Jawa Tengah. Dan itu diharuskan dia harus berhubungan sedarah sama putrinya sendiri. Gila itu sih. Dan itu udah pernah dilakuin sama dia. Hah? Udah pernah dilakuin sama dia, kata saudaranya. Jadi tuh si anak itu pas masih hidup ngomong sama saudaranya, ayah gini. Lu nggak ngomong, takut gini. Soalnya diancam. Biasalah pengancamannya. Gak disekolahin, gak dikasih jajan. Kan tadinya dia mau ngangkat kasus itu. Ya kan pas masih ada orangnya. Nah udah angkat kasus itu, ternyata ya namanya hukum di Indonesia gimana ya bang ya, kalau tidak viral tidak akan jalan ya kan. Iya sih, kita nggak bisa menampik kan kalau kayak gitu kan. Bener. Akhirnya diurungkan gitu. Jadi dia nempatin rumah itu nggak sampai setahun. Di 2012 itu nggak nyampe setahun, cuma beberapa bulan doang, tiba-tiba dia udah ada berita kayak gitu. Dan itu bang, saudaranya itu ada buktinya semua di saudaranya. Dia ngelakuin pelecehan itu terhadap putrinya sendiri. Dan itu ada buktinya. Nah untuk apa namanya, penyembahannya ini terhadap siapa dia? Atau di daerah mananya gitu, tahu nggak? Pokoknya saya sih nggak bisa spesifik banget. Kata saudaranya. Sebenarnya saudaranya itu ngasih tahu secara jelas di daerah mana. Tapi kata saudaranya itu di Jawa Tengah. Wow, jadi kita keep aja ya, nggak usah. Iya, nggak usah daerahnya ya. Tapi gitu. Memang bener bang, saudaranya itu bilang kalau di Indonesia ini banyak aliran sesatnya bang. Jadi bukan cuman hanya yang terkenal tuh satanik gitu. Bukan. Jadi ada lagi. Ada lagi. Dan itu memang ritualnya itu kalau nggak ngasih tumbal, ngelakuin persembahan, sama berhubungan sedarah. Itu. Parah. Dan dia ini punya usaha nggak sih? Dia punya usaha bang. Punya usaha kayak usaha kecil-kecilan, kayak kedai kayak gitu. Tapi saya nggak bisa sebut nama kedainya tuh apa, produknya tuh apa, saya nggak bisa sebut. Masih berjalan? Sekarang udah diambil alih sama keluarganya. Oh gitu.
Dan tahu nggak Bang, setelah meninggalnya itu satu keluarga, itu makin horor Bang rumah itu Bang. Makin kayak orang tuh nggak mau lewat situ, nggak mau lewat. Jangankan lewat depannya ya, agak menyerempet di deket rumahnya aja pun orang tuh nggak mau. Masa sih? Sampai pindah yang samping rumahnya dia. Berarti diteror. Dibilang diteror, kayaknya diteror deh Bang. Soalnya kan itu dia bilang tuh yang samping rumahnya itu pernah ngomong, ini keluarga ini kayak masih hidup, dia bilang. Masih hidup? Kayak masih hidup. Jadi terdengar aktivitas gitu. Iya, kayak misalnya ini rumah abang nih. Iya. Sampingnya tuh kayak abang tuh denger kayak orang lagi ngobrol, lagi kayak aktivitas keluarga biasa gitu. Padahal mereka tahu itu kosong. Kayak bau masakan dari situ. Hah? Iya. Wah gila. Separah itu Bang. Nah pas 2015 itu kan rumput ilalang semua tuh Bang. Tinggi-tinggi. Makin takut orang ke situ Bang. Saya belum lama, saya disuruh berkunjung sama saudara saya. Anehnya saudara saya tuh alibinya tuh bener-bener alibi banget Bang. Mar, ke rumah saya dong. Nanti kita ke kebun raya. Alasannya gitu. Yang namanya diajakin jalan-jalan mau dong. Iyalah. Tapi ke rumah saya dulu. Oh ya udah, mungkin dia mau prepare kali. Nah saya ke rumahnya dia. Pas ke rumahnya dia, saya ngelewatin itu kan. Kata saudara saya jangan lewat rumah itu. Nggak apa-apa. Orang gak kenapa-napa ini. Kalau berani sih lewat itu, gue aja siang-siang aja nggak mau lewatin depan rumahnya. Dia bilang gitu. Pas udah kayak gitu, mana katanya mau ke kebun raya. Tak dulu Mar, bentar Mar. Ternyata lingkungannya itu minta tolong sama saya. Saya nggak tahu kenapa ya Bang ya. Ada beberapa daerah serta beberapa orang tuh yang ngejulukin saya tuh si lidah pahit sama si tulang wangi. Saya dapat julukan itu. Nah mereka minta tolong, Mar, tolong dong ke tempat itu. Dia bilang, ya namanya saya naluri manusia ya Bang. Saya takut Bang, jujur aja Bang. Pertama takut ular. Kedua, itu kan bekas terjadi seperti itu. Yang kita belum tahu dia meninggalnya kenapa tuh berempat tuh, ya kan? Masa iya sakit jantung bebarengan kan gak mungkin. Gak mungkin kan Bang? Dan maaf banget nih ya, bukannya ketawain proses meninggalnya. Bukan. Iya, enggak. Karena keanehan ya. Jadi kalau dibilang penyakit jantung tapi nggak ada tanda-tanda tersebut, nggak ada. Terus kedua kenapa bisa barengan semua? Iya, gitu dan posisinya tuh udah ditemukan 5 hari Bang, udah meninggal di dalam. Dan nggak ada aroma bau menyengat itu nggak ada. Ya itulah keanehannya kan. Keanehannya. Jadi kita ketawa tuh bukan karena hal meninggalnya dia, tapi karena kok bisa kayak gini loh gitu kan. Iya, tapi sih saya selalu berpositif thinking. Yang namanya orang udah berpulang, masa iya sih dia menghantui gitu. Coba deh Mar, tolongin sebelum kita ke kebun raya gitu. Oh jadi lu nyuruh gua kesini, kata saya ke saudara saya. Jadi lu nyuruh gua kesini buat ini, buat ke rumahnya dia. Iya Mar, tolongin Mar. Sampai RT RW setempat itu minta tolongin Mar. Dia bilang, aduh temenin dah Bang. Saya masuk ke gerbangnya aja tuh Bang, udah merinding Bang. Merinding. Bener-bener merinding banget. Aduh, melangkah lagi gak ya? Gue takut. Kata saya kan gitu ya. Udah Mar, tolongin Mar. Dia bilang gitu. Soalnya kata saudara saya, soalnya pernah ada orang yang disuruh sama saudaranya yang punya rumah suruh ngaritin rumput, dia bilang. Tapi yang tukang ngaritnya itu pada nggak mau. Kenapa nggak maunya? Iya, soalnya sering banget ngeluarin dehem. Kayak dari dalam rumah? Dari dalam rumah, padahal rumah itu dikunci sama saudaranya. Terornya sampai segitu ya? Iya, terus juga ada beberapa lagi yang pernah nyaksiin yang jadi saksi misteri di rumah itu. Jadi si anak yang perempuannya ini sering ngintip
di balik jendela. Tahu kan yang rumah itu kan sampingnya kan ada jendela tuh. Iya. Sering ngintip di situ. Sering ngintip Padahal posisinya udah meninggal. Makanya tuh tukang ngarit rumput tuh nggak mau. Dan bener dong Bang, pas melangkah ke depan pintunya tuh saya tuh udah perasaan tuh udah gak enak Bang. Tiba-tiba tuh nyium bau anyir. Saya nyium bau anyir. Kata teman, udah cepetan, saudaranya minta tolong, dia bilang. Dan bener dong Bang, sebelum saya buka, saudaranya tuh datang. Mbak tolongin ya Mbak, dia bilang gitu. Saya minta tolong bukan sama siapa-siapa lagi kalau bukan sama Mbak. Tapi kan saya bukan dukun. Tapi nggak apa-apa Mbak, tolongin aja, dia bilang gitu. Apain ke Mbak, dia bilang, baca-bacain ke Mbak, apa kek. Ya udah akhirnya karena dia minta tolong kan, lillahi ta'ala karena Allah kan, saya buka tuh pintunya tuh, dikasih. Saya masih inget jelas Bang, 2012 itu masih ada di bayangan saya, di mana mayatnya bergeletak tuh saya masih ada, dan posisi raut berantakan rumahnya itu tuh kayak 2012. Nggak dirapiin sama saudaranya aja takut. Jadi masih di tempat yang sama itu bertahun-tahun. Iya, kayak bukunya itu masih ada di kursi. Terus kipas anginnya itu masih di tempat yang sama, nggak diberesin karena saudaranya takut. Pas saya buka, saya langsung ya Allah, bayangan saya tuh langsung kayak di 2012 itu. Ya Allah, ini tempat ini di sini. Ya Allah, ini tempat kayak mereka tuh kayak ngasih memori ke saya. Gambaran lagi. Iya. Saya langsung kayak tercengang kayak, ya Allah, saya inget nih. Karena saya ngeliat, karena saya masuk ke dalam waktu itu. Saya periksa kan ke kamar mandi, saya kecek tuh lampu-lampunya masih nyala apa enggak gitu. Ternyata lampunya udah koslet. Listriknya udah mati. Enggak, listriknya tetap dibayar. Sama saudaranya. Jadi cuma bayar listrik doang. Dia nggak menempatin. Sampai saudaranya bilang, ya udah Mar, lo daripada ngontrak nempatin aja di situ. Kata saya, mohon maaf, saya nggak bisa. Saya juga manusia biasa, saya nggak mau. Kehidupan saya tuh udah pelik. Ditambah lagi makin pelik kan, nggak mau kan. Nah pas nyampe di dapur arah mau ke kamar mandi, itu bau banget Bang. Baunya tuh bener-bener bau nggak sedap, bukan anjir lagi, bukan bau anjir. Baunya tuh bener-bener sekelas bangke dah Bang. Baunya tuh bener-bener bau banget di situ. Terus sampai saya bilang, lo nyium bau kan? Udah Mar, nggak usah diomongin. Sama saudara saya tuh ngomong kayak gitu. Ya Allah Bu, ini gimana ya? Terus gimana ya Mar? Saya ngomong sama saudaranya, nih rumput ilalang bersihin aja nih Bu. Insya Allah nggak kenapa-napa. Nah tahu nggak Mar? Tahu nggak Bang? Setelah saya keluar, saya kan udah tuh ngecek dalam tuh. Maksudnya biar tahu saudaranya ini pintunya ini belakangnya jebol. Kan diperbaikin lagi tuh nanti insya Allah sama saudaranya. Pas saya sama saudaranya keluar melangkah, sama saudara saya melangkah bertiga tuh, perempuan semua. Tahu nggak Bang? Itu kayak ada bocah yang lari. Dari kamar depan sama kamar kedua yang di dekat kamar mandi. Bolak-balik atau sekali balik gitu doang? Sekali balik. Saya langsung refleks dong, yang namanya bocah kan kayak gimana kan. Saya langsung nyari, nggak ada. Terus akhirnya tuh Bang, karena ini udah nggak beres, takutnya jadi sarang ular. Saya bilang sama saudaranya, panggil tukang rumput di sini mumpung ada saya. Saya gituin kan. Ini dipanggil tuh tukang rumput, nggak terjadi apa-apa kan. Udah kayak gitu, nggak tahu kenapa tuh kayak ada orang napas Bang deket saya tuh kayak. Tapi napasnya itu napas perempuan. Dan itu baunya itu Bang, maaf ya Bang, kayak bau jigong 4 hari nggak gosok gigi. Tuh bau banget Bang. Di kuping saya tuh kedengeran. Kayak, tapi aroma endusnya tuh bau banget. Saya duduk di depan. Terus kata saudara saya, kenapa? Nggak ada yang napes. Lu ya belum sikat gigi ya? Apaan sih, orang gua ngadep sini. Wah ini nggak beres nih, kata saya kan gitu kan.
Jadi gimana ya Mar ya, udah ngadain aja pengajian, tapi takut gimana-gimana, udah mumpung ada saya gitu. Akhirnya udah deh tuh, udah diberesin kan, rumput udah diberesin, nggak terjadi apa-apa tuh Bang, ada saya di situ Bang. Nah saya pergilah ke kebun raya nih sesuai janji saudara saya. Nah besokannya saya disuruh hadir, suruh ngadain pengajian. Kata saya nggak bisa. Tahu nggak Bang, ibu-ibu pengajian ngadain pengajian di situ itu sakit semuanya Bang. Gila. Padahal itu udah diberesin. Iya, dirapiin udah kan? Dirapihin. Bisa sakit semua. Sakit semua. Akhirnya saya disuruh datang lagi tuh ke situ. Selang 5 hari saya datang lagi ke situ. Saya kan bingung kan mau ngapain ya kan. Saya tuh bukan dukun, bukan apa gitu. Akhirnya saya berinisiatif. Itu akal-akalan saya aja sih Bang. Inisiatif liar saya aja gitu. Air tuh saya taruh garam, saya kocok-kocok, saya baca apa aja deh, bismillah kayak Anas, kayak Al-Falaq, kayak pokoknya saya kocok-kocok aja, saya itu inisiatif liar saya aja gitu. Saya kan nggak tahu harus ide gimana. Sendiri. Iya, saya kan bukan ustazah, bukan ahli spiritual. Bingung kok minta tolong sama saya gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa warga situ minta tolong sama saya? Teteh? Saya juga bingung. Atau sebelumnya Teteh tuh pernah ngebantu warga situ tentang hal-hal gaib? Kayaknya gini deh Bang, waktu itu kan pernah tuh ada kasus. Jadi tuh orang tuh bunuh diri gara-gara judi online. Dan saya udah pernah ceritain cerita itu. Tentang itu di salah satu channel. Nah mungkin warga situ juga kayak, oh si Mbak ini yang ngerawatin di kampung sebelah gitu. Jadi nama itu tuh kesebar nama saya tuh. Oh gitu. Karena nggak ada yang mau sholatin si mayat itu, yang judi online itu. Ya habis mau gimana, itu bener Bang, itu akal-akalan saya aja sih Bang, inisiatif saya aja, saya kocok, saya taruh garam, saya lempar-lempar kayak gitu. Dan tahu nggak Bang, pas saya lempar air garam itu di kamar yang pertama, tuh kaki saya tuh kayak dipegang, kayak dicengkrem. Kata saya, kok kaki saya kaku ya? Kok kaku ya? Ada saudara saya, Mar kenapa Mar? Ini kaki saya kaku. Coba Mar, lihat ke bawah. Saya lihat ke bawah nggak ada apa-apa, tapi nggak bisa digerakin. Terus saya siram aja tuh. Pakai air garam. Pakai air garam itu. Anehnya berasap Bang. Berasap? Bingung kata saudara saya, kok berasap sih Mar? Dia bilang gitu. Udah lu gak usah banyak ngomong dah, yang penting gua kelar nih Udah kayak dukun-dukun gimana, kata saya kan gitu kan. Dan setelah itu Bang, saya dimimpiin Bang. Jadi tuh di mimpi saya itu, selang 2 hari saya nyiprat-nyipratin itu, di dalam mimpi saya itu, keluarga itu tuh gak terima. Gak terima atas air garam sama semburan air garam itu. Dia gak terima, dia bilang, untuk apa rumah saya disucikan, dia bilang gitu. Oh, nilainya disucikan? Iya, untuk apa rumah kami disucikan, dia bilang gitu. Ya saya di dalam mimpi ya saya jawab lah, kan kemauan saudara lu anjir. Iya. Bukan kemauan gua. Nah udah kayak gitu, matanya melotot Bang ke saya, si bapak T itu tuh di dalam mimpi tuh. Saya nggak beres nih, saya kesana lagi. Besokannya tuh saya ke rumah si bapak T itu. Kata saudara saya, lu kok minta sih kesana? Ini nggak beres nih, gue dimimpiin gini. Saudaranya saya telepon kan, suruh kesini kan. Terus saya dudukin tuh saudaranya, saya bilang, sama RT juga kan, saya dudukin. Pak, ini udah nggak beres nih Pak, dia neror saya melalui mimpi. Dibilang saya percaya sama hal yang gaib, memang Tuhan saya kan gaib ya Bang ya. Kita harus beriman sama yang gaib kan. Iya, benar. Kita duduk rembuk tuh. Sekarang maunya gimana? Si Bapak T ini di dalam mimpi saya begini. Dan saya tahu
pas kami ngumpul di rumahnya itu, si bapak itu hadir. Saya tahu. Karena ada orang yang ngintip laki-laki di dapur. Itu ngumpulnya di mana? Di ruang tengah. Di ruang tengah rumah tersebut? Rumah tersebut. Kan saya mau duduk rembukin. Jadi rumah ini tuh mau dibawa kemana? Karena kan saudaranya kan nyuruh saya buat nyiram-nyiramin itu. Dia bilang, ngapain rumah saya disucikan? Dia bilang begitu. Sambil melotot di dalam mimpi saya. Marah dia. Marah dia. Akhirnya udah dirembukin. Akhirnya saudaranya bilang, rumah ini sebenarnya mau kami jual, terus uangnya itu mau kami wakafin di masjid. Dia bilang, jalan satu-satunya itu kak, saya minta tolong ke kakak gitu. Dan itu hawanya tuh udah mulai dingin bang, aneh loh bang. Hawanya tuh dingin banget. Semua, termasuk saya yang di dalam itu, awalnya itu dingin banget, kayak dipakein AC gitu bang, dingin banget. Nah udah kayak gitu, kotang, kayak gelas pecah. Wah gelas pecah nih ya. Terus akhirnya saya berinisiatif, saya berdiri tuh bang, di antara dapur sama kamar mandi saya berdiri. Saya ngomong aja sendiri, saya bilang, Pak, bukan maksud saya mengganggu Bapak. Bapak kalau misalnya mau diluruskan, kami bisa Pak, biar Bapak tenang. Saya ngomong aja sendiri di situ. Tapi tolong Pak, Bapak kan udah nggak ada urusan lagi di dunia. Tolong Bapak jangan seperti ini. Ini kan mau dijual Pak rumah Bapak. Untuk amal ibadah Bapak semasa di dunia. Saya tahu kok Bapak bermasalah. Saya tahu kok Bapak begini-begini. Pokoknya saya jelasin tuh. Saya ngomong sendiri di situ. Saya waktu itu Pak yang lihat kondisi Bapak seperti itu. Anak kecil yang pakai baju merah, rok pendek warna ungu, itu saya Pak. Saya melihat kondisi Bapak seperti itu pas meninggal. Tapi tolong ya Pak, jangan ganggu seperti ini, kata saya kan gitu kan. Tahu nggak Bang? Itu kamar mandi, pintunya kebanting sendiri. Kebanting sendiri, kayak ada orang. Terus saya giniin, tolong ya Pak, saya mohon banget, nama saya Mariam Pak. Itu yang Bapak temuin itu di dalam mimpi itu. Terus RT saudaranya warga tuh ngumpul di ruang tengah itu, ngelihat langsung kejadian itu aneh. Tolong ya Pak, Bapak mau pilih apa? Saya marah atau Bapak yang tenang? Tahu nggak Bang? Itu semua denger. Iya. Denger tuh semua. Semua denger. Iya. Dia bilang gitu. Berat banget nadanya. Iya. Dia bilang gitu. Ya udah ya Pak, Bapak tenang ya di sini ya. Kalau Bapak nggak mau pindah, Bapak tenang di sini. Jangan pernah ngegangguin lagi. Saya dengar berita tentang Bapak ini ngegangguin lagi, saya bakalan marah. Kata saya kan gitu. Akhirnya rumahnya itu lagi-lagi Bang, ada orang yang minat tapi nggak mau, nggak jadi. Karena angker. Iya. Si pembeli ini udah tahu duluan atau gimana? Karena anaknya pembeli itu nangis. Gak mau. Gak mau? Keluarga. Jadi kayak pasangan muda-mudi itu punya anak satu masih kecil. Sering banget nawar rumah itu. Anaknya itu pada nggak mau, pada nangis. Makanya nih saya belum lagi ke sana. Kan saya kan udah denger nih beritanya nih, kalau si bapak itu neror lagi tuh. Saya belum ke sana. Sampai sekarang. Masih teror warga situ? Masih. Gila. Masih. Kayak saya belum ke sana lagi. Ih. Sadis ya? Sadis. Makanya nih saya mau cerita di sini bertujuan untuk kepada yang nonton tuh supaya jangan pernah ngelakuin hal yang kayak gitu. Apalagi hubungan sedarah, itu dosa, itu dosa banget. Karena itu kan tuntutan dari pesugihan ya. Kayaknya sih tuntutan dari pesugihan itu. Iya, jadi mau nggak mau emang harus melakukan, gitu ya kan. Ya berarti jangan melakukan pesugihan. Itu intinya kan. Nah yang kedua,
mau pesugihan atau enggak, yang namanya fantasi hubungan saudara itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Ini untuk penonton nih yang mengalami hal yang sama, speak up, jangan diem-diem aja gitu. Maksud saya tuh, saya pengen mengedukasi juga supaya kali aja ada korban yang yang nggak berani untuk speak up, tolong speak up gitu. Jangan dipendem aja. Iya sih, kadang ada kasus-kasus yang berhubungan badan sama sedarah itu, tapi mereka tutup karena takutnya rasa itu takut. disangka orang-orang itu kan aib, itu bukan aib, cerita aja. Iya, nah ini dia sebenarnya ada beberapa hal yang orang itu nggak bisa ngebedain mana itu aib, mana itu yang harus diinformasikan. Iya. Dan ada juga yang ya beberapa tokoh lah ya, kadang ada yang bilang jangan ngebongkar aib karena aib itu adalah dosa kita, nanti jadi konsumsi publik akhirnya jadi dosa jariah gitu. Iya, jangan. Justru sebenarnya kalau menurut saya aib itu harus diumbar supaya buat jadi pelajaran. Betul. Gitu sekaligus kan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Iya, karena nggak cuman kita doang yang akan punya aib. Betul. Orang lain kan juga banyak gitu kan. Kayak misal edukasi aja, sekedar edukasi gitu. Betul. Sama ini, kita tuh harus bermasyarakat. Kan biar masyarakat tahu. Kalau kita diem-diem aja, maaf ya Bang, umur kita kan nggak ada yang tahu kan. Siapa yang ngebantu kalau bukan masyarakat itu sendiri? Yang ngebantu pertama kali kalau kita lagi ada kesusahan dalam hal meninggal, pasti tetangga. Pasti tetangga. Nggak mungkin meninggal terus jalan nguburin sendiri ke kantor. Kan nggak mungkin. Iya, ke kuburan nggak mungkin. Bener. Harus apa sih? Harus kayak jangan hanya beramah-tamah, aktiflah di lingkungan itu. Iya, benar. Jangan sendiri kan. Siapa tahu kalau kita berbicara aktif di masyarakat kan, masyarakat jadi tahu problem apa sih yang kita ituin, kali ada jalan keluarnya gitu. Dan jangan salah memilih orang untuk bercerita. Nah itu. Itu sebenarnya. Itu sih Bang. Iya. Nih kita kembali lagi, yang ke rumah ini berarti rumah ini masih ada sampai sekarang? Masih dalam teror juga di warga? Kayaknya masih. Saya belum kesana lagi. Jadi kita nggak buka ya? Iya. Kita jangan buka. Ya mudah-mudahan. Itu fotonya tuh Bang 4 hari yang lalu sebelum saya kesini. Saya minta fotoin sama saudara saya, tolong fotoin. Ilalangnya tuh udah mulai tinggi tuh. Iya. Tapi nggak bisa kita tayangin ya? Nggak bisa Bang. Kasihan juga masih keluarga. Itu memang dia tuh niatnya tuh pengen ngejual itu rumah. Nah uangnya itu mau diwakafin di masjid. Jadi kalau ada penonton Balai Misteri yang emang seneng sama rumah-rumah horor dan mau beli, silakan kabarin aja. Hubungin aja. Karena uang ini pun akan diwakafkan ke masjid. Untuk ya sekedar amal ibadahnya si almarhum ya. Iya. Nah satu lagi Teh, itu ritual yang dilakuin sama si bapak itu untuk memperkaya diri atau ilmu? Kayaknya sih dua-duanya sih. Hah? Dua-duanya. Soalnya kan saudaranya kan bener-bener tahu kondisi itu bapak gimana. Si bapak Teh itu memang kaya. Dan yang kaya cuma bapak itu? Cuma bapak itu doang, saudara-saudaranya nggak ada. Kan hampir istrinya sama anak-anaknya itu jadi tumbal. Iya. Kenapa si bapaknya itu bisa jadi tumbal juga? Atau meninggal bareng lah gitu? Nah itu Bang yang jadi misteri sampai sekarang tuh. Kenapa 4-4-nya tuh meninggal? Itu yang masih menjadi misteri. Iya sih. Kalau seandainya itu untuk kekayaan, iya, kekayaannya udah dapet,
tapi semuanya meninggal. Mungkin logika saya nih Bang, yang saya dapat nih Bang. Karena kan saya ngelihat kondisi rumah itu. Yang kata saya nyemburin air garam itu, logika yang saya dapat itu kayaknya ini bapak nggak bisa pulang tambah. Pulang tambah? Iya. Maksudnya? Jadi tuh dia tuh memang udah sering lakuin pemujaan itu, tapi dia nggak bisa ngebalikin. Oh, ngebalikin yang tuntutan dari si makhluk itu? Iya. Kayaknya dia nggak bisa pulang tambah. Jadi berhubung karena dia udah kepergok, numbalin istrinya dia kepergok, numbalin anaknya kepergok, yang anaknya kedua udah kepergok juga. Kayaknya itu udah jalan buntu. Si makhluknya ini ibaratnya terus ngececer gitu. Habis waktunya ada. Kayaknya gitu ya? Dia nggak bisa pulang tambah, udah habis waktunya, makanya empat-empatnya. Iya sih, bisa sih. Itu hanya logika saya ya, tapi kan balikin lagi kan wakafa billahi syahida. Jadi Allah yang menjadi saksinya. Edukasi yang kita bisa ambil ya, pesugihan itu bukan jalan keluar untuk kekayaan, betul, maupun keilmuan. Betul. Kalau mau kaya ya kerja lanjir. real saja ya, Kerja lanjir. Iya. Orang kalau nggak mau capek aja juga butuh usaha ya kan? Numbalin terus banyak yang dirugiin kan gitu kan. Iya bener. Terus edukasi keduanya, kalau misalnya ada orang tua nakal, iya betul, yang mempunyai fantasi aneh, itu segera korbannya harus pick up. Iya, korbannya harus pick up. Karena itu bukan aib, tapi itu sebuah informasi lah ya. Iya, pembelaan buat menyelesaikan masalah yang dihadapin sama dia tuh. Bener sekali. Jangan diem aja. Ini keren. Oke Teh, karena tadi udah cerita banyak nih sama kita, pasti aus, kita minum dulu air renjo. Boleh. Segera Teh airnya. Alhamdulillah Bang. Nah kalau misalnya Teteh ada acara mau buat ulang tahun atau hajatan, terus pengen minum air renjo, bisa order ke kita. Buat temen-temen Balai Misteri juga bisa order air renjo ini di nomor bawah ini. Ini bisa loh buat nyemburin teman-teman yang toksik. Bisa. Jadi punchline ya itu ya, jadi punchline ya. Iya. Apalagi yang kesurupan Teh. Iya, tinggal sembur aja ini. Iya, tinggal sembur aja. Karena air langsung dari pegunungan. Gitu. Minum lagi ya? Gak apa-apa Teh, minum lagi. Saya tahu itu karena seger. Iya Bang. Iya, jadi main minum lagi. Mungkin segitu aja ya video dari Balai Misteri ya Teh. Iya. Kita juga terima kasih Teteh udah mau datang ke Balai Misteri. Iya. Semoga sehat selalu, amin, dilapangkan rezekinya. Amin. Dan waktunya Balai Misteri izin pamit. Gua Haris Setiawan dan Mariam izin pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.